Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat LDJ, bersama kami Muawiyah pada kesempatan ini host pada podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Alhamdulillah kita sudah hadir bersama kita ini Bapak Al-Bahri selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang yang baru, pengganti yang periode sebelumnya. Sahabat religi, kita pengen tahu lebih banyak nih tentang Bapak Al-Bahri. Nanti kita minta beliau menjelaskan biografi beliau sehingga pada kesempatan ini beliau bisa mencapai di titik ini sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Dan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi sehingga semua orang punya kesempatan, betul Pak ya, untuk mencapai titik yang dia harapkan. Dan sahabat Liji, kami harapkan ini menjadi sebuah momen yang sangat tepat untuk kita berbagi. Saya kira begitu Pak, mungkin kita kasih kesempatan Pak untuk bisa menjelaskan semuanya Pak. Terima kasih Bapak Muawiyah sebagai host podcast dan agama Kabupaten Kepahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita untukkan untuk arwah junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Reji di mana saja berada, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Dan sukses dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Terima kasih Bapak host yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan biografi dalam kehidupan ini. Di mana ya saya itu dilahirkan di daerah terpencil di balik Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Sumatera Barat, Pak ya? Ya, atau lebih dikenalnya dengan desa dusun Gurun Datar. Gunung Datar. Di sana saya dilahirkan tahun 1966, tahun yang silam itu. Dari seorang ayah sebagai petani dan juga ibu sebagai seorang petani. Nah, sekaligus di dusun di daerah itu saya juga mengenyam pendidikan sekolah dasar. Di dusun itu Di juga Pak ya? dusun yang berjarak, ya dusun itu yang berjarak sekitar 7 kilo dari tempat tinggal. Jadi jalan ke sekolah itu setelah 7 kilo itu jalan kaki. Jalan kaki. Iya, kalau berangkat tidak berani sendiri-sendirian. Harus bersama-sama. Ketinggalan sama teman, resiko tidak pergi sekolah. Tidak berani. Sebab kenapa? Yang melalui semak belukar, dan juga hutannya. Yang memang kalau 7 kilo masuk jam setengah 8, ya paling berangkat jam setengah 7 atau paling jam 6. Jam 6 pagi. Nah, di SD namanya SD Simpang Tanjung Nan 4. Satu-satunya ketika itu SD baru berdiri di sana. Gitu. Nah, saya menempuh pendidikan di SD itu sekitar 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Ya. Kemudian berpindah sekolah impres yang agak dekat dari dusun, dari desa. Ya, paling sekitar 1,5 kilo dari desa. Jadi agak pendek. Nah, itu dinti 1,5 tahun di sana. 1,5 tahun. Alhamdulillah tahun 80 selesai. Tahun 80 selesai. Nah, kemudian melanjutkan pendidikan ini dengan perjuangan yang begitu berat. Untuk melanjutkan berikutnya. Kenapa? Sebab meninggalkan kampung halaman. Merantau Pak ya? Merantau. Oh iya. Di satu sisi
dalam kehidupan keluarga. Nah, saya sudah ditinggalkan ibu dalam usia 6 tahun. 6 tahun ibu meninggal. Nah, jadi sang ayah sebagai melanjutkan pembinaan ataulah pendidikan saya dalam keluarga. Nah, jadi ketika itu ya perjuangan yang luar biasa antara berangkat apakah tidak. Nah, berangkat apa tidak begitu. Nah, tapi dengan dorongan ada kakak yang sudah berangkat duluan, kakak sedaerah. Nah, bukan kakak, kan kakak sedaerah. Nah, akhirnya berangkat menuju pondok pesantren di Pasir 4 dekat Candung. Jauh tuh Pak ya? Jauh. Jadi jarak dari desa sana itu kalau dengan mobil bisa 5 jam lebih. 5 jam mobil. 5 jam lebih perjalanan mobil itu. Dari Solo bagian selatan sampai ke arah ke Bukit Tinggi gitu. Jauh. Jadi berangkat. Nah, tapi dengan semangat yang memang luar biasa. Nah, walaupun kadang ya biaya dari kampung itu ya namanya jauh. Nah, tapi kita terus berusaha bagaimana pendidikan di pondok ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi selama di pondok itu tingkat ini Pak ya, MTS Pak ya? MTS. Nah, Sebab pondok itu 7 tahun. 7 tahun. Jadi ada MTS, ada aliyah. Jadi langsung 7 tahun. Nah, jadi selama MTS itu berjalan sebagaimana biasa normal, tidak ada persoalan. Nah, termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga untuk menopang ekonomi keluarga. Nah, saya ikut ketika itu sebab di sana kan konveksi kan. Jahit menjahit nih baju-baju jadi itu sumber di sana Pak Muhayya. Gitu. Jadi sudah mulai ini Pak ya, ada jiwa keusahaan. Ada kemandirian tuh. Kemandirian Pak ya. Walaupun kami di pondok tapi bukan tinggal di asrama. Dan inilah salah satu nilai bagi penduduk di sekitar pondok itu. Nah, dia menyiapkan rumah tanpa dibayar. Gratis itu. Nah, di situ daerah itu jadi berkenan dengan biaya asrama, biaya rumah kita tidak mikirkan lagi. Inilah salah satu ya masyarakat yang religius yang ada di sekitar pondok itu. Sekitar pondok itu. Rumahnya bagus-bagus, airnya juga bersih kan. Tinggal kita cuma merawat. Berkenaan dengan biaya sudah dilengkapi oleh orang punya rumah. Punya rumah. Termasuk PDAM, termasuk listrik. Tinggal kita bersih. Kalau yang lain mungkin tinggal di pondok, nah kami tinggal di rumah-rumah masyarakat. Dan itu pun dicari oleh masyarakat. Nah, jadi itu sampai MTS, sampai yang aliyah. Sampai aliyah di situ Pak ya? Sampai aliyah. Tahun berapa itu Pak tamatnya? Aliyah tamat tahun 86. 86. Tahun 86. Nah, kebetulan ketika itu kami itu harus sampai kelas 7. Tapi kelas 6 itu sudah boleh ikut ujian ekstranai dulu namanya. Untuk menuju S1 ya? Untuk mengambil ijazah man. Ijazah man. Jadi MTS-nya 4 tahun, aliyahnya 2 tahun, tapi dalam 2 tahun ini sudah dibolehkan ikut ujian persamaan atau ekstranai dulu. Nah, kalau lulus boleh melanjutkan kelas 7, boleh menyambung tempat yang lain. Nah, kebetulan dalam ada salah seorang guru memberikan motivasi lah. Kalau sudah dapat ijazah man, coba-coba dulu. Nah, ikut tes di perguruan tinggi. Nah, akhirnya saya berangkat ke Padang ikut tes perguruan tinggi. Kebetulan karena hobi dulu olahraga, ambil IKIP. Jurusan olahraga. Nah, kemudian berjangkat ke IAIN waktu namanya masih terbuka pembukaan, ikut. Jadi 2 ikut ketika itu. IKIP ikut, di IAIN ikut. Nah, tapi ketika itu IAIN terlebih dahulu mengeluarkan hasilnya. Hasil kelulusannya hasil kelulusan IKIP terakhir. Nah, dilihat di IAIN, ambil fakultas tarbiyah PAI. Nah, lulus. Nah,
Mana mau diambil ini, mau diambil ini. Konsultasi dengan guru. Gimana nih, Bapak Guru? Saya di sini lulus, tapi yang saya minat ke olahraga. Olahraga. Gimana ini? Iya. Tapi kalau nanti saya tunggu olahraga tidak lulus, di sini tidak saya ambil. Nah, gimana nih? Akhirnya dengan pertimbangan sebagai arahan dari beliau, nah, ambillah yang jelas-jelas dulu. Oh, jadi ambil yang PAI, ambil Pak ya? PAI jelas dulu. Nah, akhirnya berangkat ke Padang, pindah tahun 86. 86 itu 86. sudah mulai kuliah. Mulai kuliah sebab di pertengahan tahun kan. Pertengahan Jadi tahun. selesai di tahun berapa tuh Pak kuliahnya? Tamat tahun 91. 91. Iya. Ya, 91. Jadi 91 itu selama 4 tahun kuliah. Nah, itu untuk menopang kelancaran kuliah. Sebab ya karena mengharapkan dari daerah, dari dusun, orang tua kita tahu kan. Ya. Cuma sebagai petani kecil gitu. Nah, tidak mungkin merasakan kan kita cukup. Akhirnya tinggal di masjid. Jadi kemandirian sudah sudah dibentuk ya Pak nampak ya? semenjak dari pondok pondok ya. udah nampak sebab pondok itu menjahit. Nah, itu udah ada nambah untuk belanja kan. Jadi terima di ininya berarti mulai berkarir di pegawainya nih Pak di tahun berapa nih Pak? Nah, sedikit Pak Moy sebelum ke situ kan. Jadi tinggal di masjid. Kalau di Kota Padang ternyata orang yang tinggal di masjid itu luar biasa penghormatan orang. Jadi bagaimana penghormatan? Pertama biaya hidup kita mereka tanggung. Sampai uang transport ke kuliah ditanggung. Difasilitasi Pak ya. Walaupun kita tinggal di kamar masjid kan. Ada kamar masjid. So itu. Nah, jadi dengan itulah untuk menopang biaya untuk kuliah. Ditambah lagi ya kan ada anak-anak bayar apa namanya ya, uang iuran. Itu kita kumpul-kumpul. Alhamdulillah Pak Moy. Dan sahabat Regi di mana saya berada. Nah, tamat tahun 91, selesai dengan IP 3,2. 3,2. Nah, ini memuaskan nih Pak. Memuaskan itu. Memuaskan, Pak. Nah, akhirnya selesai. Gimana nih ijazah sudah. Nah, akhirnya di Bengkulu ada lowongan. Di penerimaannya banyak kata orang kan. Langsunglah berangkat ke Bengkulu tahun 91. Ikut di Dinas. Di Dinas. Dikbud dulu namanya kan? Ya, Dikbud. Dikbud dulu ikut. Nah, tapi nasib belum lulus. Nah, terus ada juga di Kanwil ikut. Pokoknya setiap tahun setiap ada lowongan ikut. Ikut. Nah, tahun sampai tahun 2003. Jadi hampir 13 tahun ikut tes. 13 tahun ikut tes Pak ya? Dan diterima dimasuk pegawainya dari mulai tahun berapa nih Pak? Dari 2003 Desember 2003. Nah, jadi itu sudah usia terakhir itu. Oh sudah terakhir 35 ya? 35 ya 35. Nah, tapi ya sebelum sampai ke situ juga pernah honor dulu kan. Honor di Semia Pembangunan, termasuk juga honor di Kanwil. Kan dulu namanya PAH, Penyuluh Agama Honor. Nah, jadi penyuluh agama honor. Nah, itulah kehidupan selama ya berada di Bengkulu sampai tahun 2003. Nah, ikut tes, alhamdulillah lulus. Nah, langsung ditempatkan di SMA 4 Kota Bengkulu. Di Bengkulu Pak ya? Iya, di Kota Bengkulu. Sebagai guru. Sebagai guru agama. Oh, guru agama. Guru agama. Nah, tahun 2014, jadi sekitar ada 11 tahun. 11 tahun Pak ya? Tahun di SMA 4. Nah, ada mutasi. Nah, saya dimutasikan ke SMK 2. Nah, kalau dulu namanya STM. Oh, STM Pak ya? Ya. Nah, SMK. Jadi, masih sebagai guru agama Pak? Masih guru agama. Nah, baru 4 tahun di SMK, sedang enak-enaknya dengan anak-anak. Ya, semua hampir laki-laki kan? Iya. Nah, dengan tantangan yang luar biasa. Tapi kita merasa nikmat, merasa menikmati dengan tantangan anak.
Nah itu. Nah tahun 2019 Januari itu dimutasi ke Kanwil. 2019 Pak ya? 2019. Sebagai Kasih PAI bidang SMK dan SMA. Jadi membawai guru-guru semua tuh Pak ya? Guru-guru yang ada di SMA SMK. Iya, guru PAI gitu. Betul. Nah, kemudian berapa lama saya dikasih PAI? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun lebih kurang ya. Kemudian ada promosi. Nah, langsung ke Kabid Urais. Langsung ke Kabid Urais. Kabid Urais ya. Tahun 2021 April itu. Nah, kemudian belum sampai 1 tahun terjadi lagi rotasi. Nah, karena kebutuhan organisasi kan. Ya. Nah, nanti rotasi. Nah, dipindahkan ke tetangga sebelah Pakis. Nah, jadi di Kanwil itulah Pak ya? Iya, dari Kanwil. Kanwil itu di Januari 2021. Nah, jadi selesai di Pakis. Nah, tahun 2023 kemarin, nah terjadi rotasi. Nah, jadi dari Kabid Pakis, nah dimutasi menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Nah, sampai hari ini. Sahabat religi, dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan nih cerita kilas ya tentang biografi Bapak Al-Bahri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Cerita yang luar biasa, saya sampai merinding loh, sahabat religi. Ini menginspirasi ya, artinya semangat kemandirian itu semacam kayaknya menjadi catatan ya untuk sebuah perjalanan masing-masing orang, dan itu bisa menjadi catatan bagi kita semua. Dan kita pengen tahu nih sahabat Liji, ini moto beliau ini apa nih sehingga semangatnya terus dibangun nih semangatnya. Kemudian kami mohon pesan dari Bapak kepada ya kami sebagai ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Silakan Pak. Baik, Pak Host, kepada para sahabat Riji di mana saya berada. Nah, di dalam perjalanan hidup ini saya berprinsip hanya satu, jalanilah hidup seperti air mengalir. Jalani hidup seperti air mengalir, Pak. Hidup seperti air mengalir. Kalau mau tujuan kita nanti air dari hulu ke muara, bagaimanapun tantangan akan terus ada himpangan, ada aliran, ada arah kemana-mana oleh manusia, tapi tujuannya satu, sampai di muara. Itu dilakukan dengan ketulusan, kesabaran, tentu dengan tekad yang kuat. Tekad yang kuat, baik. Kemudian sebagai kesan semenjak saya ditugaskan di Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, alhamdulillah saya terasa masuk ke keluarga sendiri. Disambut dengan baik, tanpa ada rasa was, ya seperti masuk ke keluarga sendiri. Namun demikian sebagai pesan kepada kawan-kawan, jalaninlah tugas dengan tulusan ikhlas, yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau mungkin bukan di kantor ini kita mendapatkan, tapi di luar Allah akan memberikan gantinya apa yang telah kita berikan untuk kantor kita, tentunya untuk bangsa dan negara kita. Sahabat Reji, demikianlah pertemuan kita pada hari ini bersama Pak Al-Bahri. Kita mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.